Ya, biar suruh pohon kami dulu. Oh iya, Biar kami kiranya membuat. Yang saya hormati Bapak Radis SPD, Kepala Dinas Kabupaten Kayong Utara, Bapak Ambas Kepala Bidang IDAS, Pendidikan Dasar, kemudian yang lain rombongannya yang saya hormati juga, Bapak Ibu, guru dan staf SMP 1 Sekonti yang berbahagia. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwasanya hari ini kita masih diberi suatu kenikmatan berupa sehat hingga bisa hadir dalam rangka tugas harian maupun dalam rangka menyambut kehadiran beliau dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kayong Utara DKI. Saya kira tidak panjang lebar, waktu saya serahkan beliau. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Kepala SMP Negeri 1 Sekonti, yang saya hormati Bapak Ali Kabas selaku Kepala Bidang Pendidikan Dasar di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Kayong Utara, yang saya hormati Pak Endra selaku tim ASEP di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Kayong Utara, dan yang saya banggakan Bapak Ibu, Dewan Guru dan tenaga usaha di lingkungan SMP Negeri 1 Sekonti. Kita banyak puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada pagi hari ini nikmat syukur yang luar biasa bahwa kami dari lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Kayong Utara melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Kayong Utara hadir berjumpa dan bertatap muka secara langsung kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu, bahwa hari ini kami hadir di lingkungan SMP Negeri 1 melalui program pembinaan yang kami lakukan untuk semua satuan pendidikan yang ada di Kabupaten Kayong Utara. Alhamdulillah hari ini hari kedua kami berada di lapangan. Kemarin kami berada di Durian Selatan. Alhamdulillah kami berangkat turun dari Kepada itu jam 10 malam. Alhamdulillah kita pertama perjalanan lancar jam 9 subuh sampai di Durian Selatan. Yang punya sekolah juga kalau kami hadir nanti itu di sekolah. Dan itulah kami kerja dengan istilahnya itu tadi. Kami ingin melihat komitmen kawan-kawan di lingkungan satuan pendidikan bahwa pasca liburan itu sudah berada siap di tempat Bapak Ibu, kami di lingkungan pemerintah Kabupaten Kayong Utara melalui Dinas Pendidikan tepat tanggal 2 juga dilakukan oleh pemerintah daerah melalui Bupati dan Sekda maupun Wakil Bupati. Kami juga dilakukan pembinaan, dan juga di dalam pembinaan pemerintah daerah khususnya Dinas Pendidikan ada beberapa pesan yang disampaikan kepada kami. Yang pertama adalah berkaitan disiplin jam kerja. Kedua adalah pakaian dalam bekerja. Ketiga masalah komitmen satuan pendidikan atau kami itu UPD, bagaimana memanajerial atau manajemen di dalam satuan pendidikan. Bapak Ibu yang saya hormati, kepala sekolah yang saya banggakan dan kawan-kawan di lingkungan pendidikan, hari ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan.
berkaitan dengan program pemerintah dinas program pemerintah melalui dinas pendidikan untuk satuan pendidikan di bawah naungan pemerintah daerah, yaitu pendidikan dasar itu meliputi dua jenjang, yaitu pendidikan SD dan SMP. Sementara untuk pendidikan PTM dan PAUD itu di bidang sendiri juga merupakan bagian daripada tanggung jawab pemerintah daerah melalui dinas pendidikan. Jadi dalam hal ini saya ingin berdiskusi Bapak Ibu. Dalam hal ini sekedar menyampaikan dan saya sendiri melihat secara langsung ada beberapa hal catatan buat saya. Saya orangnya jujur, paling suka dan paling senang melihatnya sifatnya sekolah yang bersih. Nah tadi kalau untuk ini saya maklum lah, juga 2 minggu lebih Ibu ya, itu maklum. Cuma tadi saya keliling ada menemukan beberapa ruangan yang tidak tertata, sementara ruang itu bagus. Yang saya tuntut kepada kepala sekolah dan kawan-kawan adalah untuk kedepannya untuk membersihkan dan memanfaatkan sesuai dengan kebutuhan. Contoh, tadi saya lihat sebenarnya ruangan lab itu begitu kecil. Tadi sudah saya sampaikan kepada kepala sekolah. Mohon diberikan Bapak selaku kepala sekolah untuk dapat memindahkan ruangan lab itu di ruangan perpustakaan dewan kosong. Tinggal bagaimana Bapak untuk bisa menata dalam bentuk yaitu tadi secara otomatis kita harus melakukan pengamanan, berarti kan harus memasang tralis. Hingga tadi bagaimana manajer Bapak selaku kepala sekolah untuk membuat kebijakan. Itu merupakan salah satu bentuk penilaian saya dan harapan saya itu bisa dilakukan. Itu yang pertama. Kedua, ada menemukan beberapa ruang yang tidak tertata, kasarnya kumuh. Di situ ada tersusun rapi itu kursi meja yang kursi meja siswa yang masih digunakan. Kalaupun memang di sekolah kirim kata kasarnya lebih, mohon ajukan ke kami ada berapa barang yang masih bisa digunakan. Nanti akan ke bagian aset, nanti akan kita hibahkan kepada sekolah yang benar-benar membutuhkan. Nanti juga Bapak tidak bisa salah langsung, harus melalui mekanisme administrasi yang sesuai dengan sudah ditentukan. Karena makanya saya bawa tim ini, Pak Abbas selaku Kepala Pendidikan Dasar di bawah naungan beliau, Bapak Ibu Pak Hendra, tim aset, dan kemudiannya ada Pak Asuki bagian sanksi untuk guru-guru yang bermasalah. Tapi beliau saya suruh pulang karena tadi sore jam 6 sore kemarin dapat kabar bahwa bibi meninggal di kapal. Saya suruh pulang tadi malam. Hanya dia pulang. Sebenarnya kami dalam rutin. Saya dari kawan-kawan untuk seperti yang lain sudah dituliskan di kecamatan tertentu. Jadi untuk Bapak Ibu, untuk yang itu Pak katakan kepala sekolah, ya bukan ini cuma kepala sekolah, tetapi juga tim aset dan tim kapras juga punya tanggung jawab khusus yang lain yang ikut sesuai kebijakan daripada kepala sekolah. Selanjutnya mengenai masalah pakaian yang PNS itu kan dua orang yang tidak benar kayak Ji. Nah ini beliau ini sebenarnya saya mau izin beliau senior saya, mohon maaf dia yang ngomong senior di depan. Dan ini ada adik saya di sana, Bu istri Pak. Mohon izin saya di sana, Bu pakai PNS hari Selasa pakai apa Bu? Bu kita beli ya. Jadi saya melakukan ini dan memberikan arahan seperti ini bukan dari sebuah kebijakan pribadi saya selaku pribadi, bukan. Kami juga sudah dapat teguran dari pemerintah daerah kemarin hasil sidang daripada tanggal 2 Januari 2023 kemarin. Saya ingin menyampaikan karena ini Bapak Ibu kami sudah akan membuat khusus tata cara berpakaian dalam pelaksanaan
semua sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan pertukaran. Dan pemerintah daerah melalui kebijakan bupati juga sudah menentukan. Ada kalau dipakai baik itu dimaklumi. Tapi kalau yang lain tidak ada masalah. Kedua, untuk hari Rabu khusus pegawai tetap menggunakan pakaian putih hitam, dan putih hitam juga ada aturan negara. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pekalongan, yang saya hormati Kepala SMP Negeri 1 Sukabumi beserta Bapak Ibu Guru dan seluruh hadirin yang hadir di hari ini. Pertama-tama kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada kesempatan pagi hari ini kita masih dapat diberikan kesempatan untuk berkumpul di ruang media pembelajaran SMP Negeri 1 Sukabumi. Tentu Bapak Ibu bertanya-tanya siapa kabit kita sekarang gitu kan, karena memang saya tergolong baru di KM Utara. Saya pindah dari tahun 2019 sampai dengan 2023 Januari, berarti saya genap 4 tahun. Kalau Pak Radi menceritakan latar belakang politik, maka saya latar belakang tenaga kependidikan. Saya awal mula itu tahun 2005, saya pegawai Kementerian Pendidikan PT. Jadi orang bertanya-tanya kok bisa dari kementerian pindah ke daerah besar? Nggak bisa, kecuali dari situ pindah ke militer nggak bisa ya. Atau pindah ke kejaksaan, kehakiman nggak bisa. Jadi itu masalah pilihan. Jadi 2005 saya di UPT Kemdikbud, tepatnya saya di Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan pada waktu itu. Ya, sekarang sudah bertransformasi menjadi Balai Penjaminan Mutu Pendidikan. Dan kembarannya bertransformasi yang dari BB PAUD menjadi Balai Guru Penggerak. Jadi orang-orangnya sama, teman-teman kita juga. Jadi 2011 saya pindah ke KM Utara. Saya di OPP 14 tahun. 14 tahun sudah malam melintang, 14 kabupaten kota saya sudah genap. Saya keliling, dan kami juga UPT Kementerian Pendidikan. Jadi awal tahun 2005 itu saya sudah keliling. Kenapa saya tertarik di Kayong? Karena saya menemukan cinta di sini. Jadi lanjut di LPP, saya juga pernah di seksi namanya, seksi fasilitasi sumber daya pendidikan. Kemudian pernah di seksi program mutu dan supervisi. Jadi berkaitan dengan yang namanya pengembangan mutu pendidikan. Kita mengawal yang namanya 8 standar pendidikan 8 SMP. Jadi kita mengawal semua itu. Kemudian terakhir kali saya dipimpin menjadi analis barang milik negara. Nanti saya akan ceritakan kaitannya seperti itu. 2019 saya pindah di Kabupaten KM Utara, saya dimasukkan di Badan Keuangan Daerah pas di bidang aset. Setelah itu saya dipindahkan kembali ke Dinas Pendidikan, masuk ke seksi ketenagaan. Nah, kemudian ada guru ini kebetulan pernah saya mentorin. Bu siapa Bu? Bu Desi. Itu menti, ibaratnya menti saya. Kalau saya mentornya, beliau mentinya tahun 2019 CPNS. Alhamdulillah sukses. Jadi menti saya kemarin ada 10. Kemudian saya ditarik ke Setda menjadi Kasubag Perekonomian. Di sana saya bertugas untuk melaksanakan yang namanya kegiatan pengendalian inflasi, ketahanan pangan, ketersediaan stok pangan dan BBM seperti itu. Memang agak jauh. Kemudian pernah juga menjadi fungsional analis kebijakan muda. Pernah saya merasakan itu. Jadi berkali-kali pelantikan itu, akhirnya terakhir fungsional analis kebijakan muda. Dan tahun 2022 kemarin Maret saya ditarik ke Dinas Pendidikan menjadi Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Dasar. Di mana pendidikan dasar di Kabupaten KM Utara ini masih menjadi satu bidang. Jadi kalau di beberapa kabupaten yang lain itu sudah terpisah antara bidang SD maupun bidang SMP. Jadi kaitannya dengan hal itu semua, berdasarkan beberapa pengalaman yang saya lalui,
benar apa yang dikatakan oleh Kepala Dinas, bahwa yang namanya aset itu sebenarnya uang dalam bentuk barang, dan dalam pencatatannya itu harus imbang. Ya, 10 juta untuk uang, 10 juta juga dalam bentuk barang. Oleh karena itu, apapun yang Bapak Ibu terima sekolah ini, mohon dilakukan pencatatannya. Karena itu penting. Mengapa? Karena kabupaten kita ini sudah meraih predikat wajar tanpa pengecualian, dan itu sangat berat sekali untuk memperoleh itu. Sampai kabupaten itu melakukan pendekatan yang tidak benar terhadap auditor BPK, sehingga mereka pada ditangkapin semua hanya demi mendapatkan WTP. Nah, sedangkan Kabupaten Kayong Utara dengan susah payah kita meraihnya, ya, bertahun-tahun kita meraih itu, tolong dijaga dengan hal-hal yang sekecil-kecil seperti itu. Semua itu berawal dari pencatatan aset. Itu pesannya. Seperti itu. Contoh, barang-barang segera dilakukan penomoran. Kemudian barang-barang yang dalam ruangan segera dilakukan dalam kir kartu identitas ruangan ataupun sebutannya pelanggan identitas ruangan. Itu pastikan. Memang itu pekerjaan pengelola barang. Itu pekerjaan saya dulu seperti itu. Dan apapun pintu masuk BPK itu selalu yang namanya uang dan barang. Jadi dua hal yang berbeda, dua sisi mata uang yang berbeda. Uang barang itu aja. Kalau kita mampu menyimbangkan kedua hal ini, maka insya Allah seluruhnya kita dapat dikatakan bisa meraih PDP untuk tahun ini, ya, atau tahun-tahun berikutnya, dan itu bisa menjadi reward bagi pemerintah pusat. Karena 2 hari ini saya sedang membuat jadwal dapodik, membantu tim kurikulum untuk menyusun itu. Saya sampaikan ke Bapak dan saya sampaikan ke Bapak Kepala Dinas bahwa kondisi sekolah kami itu saat ini lagi kekurangan jam mengajar karena ada 2 sertifikasi yang bahasa Indonesia itu ada 3 guru jamnya kurang. Jadi hari kemarin itu Bu Emma itu sertifikasi dari P3K tapi baru ada 12. Sementara Bu Ratna juga sebagai guru bahasa Indonesia juga perlu 12 jam. Pak, ini 12 karena ditambah maka kurikulum nanti ke depan. Nah, oleh karena itu nanti tolong diberikan solusi. Saya maaf ya sekali lagi ya, bukan kewenangan saya sebenarnya, tapi karena 2 hari ini saya kerjakan jadwal ya, saya tahu saya bisa ngomong di sini. Terus yang kedua, ada beberapa guru honor yang masih ini Pak. Ada Pak Sutino, itu ada Ibu Rahma, ya ada Ibu Erni, itu yang jamnya masih kurang. Ya, jadi tolong dipikirkan ulang bagaimana pemetaan untuk kebijakannya. Kemarin di perpustakaan itu kosong juga, sampai hari ini belum ada orang karena petugasnya dialihkan ke TU. Oleh karena itu alangkah baiknya kalau Bu Rahma, Bu Norma itu ada solusi untuk pemenuhan sertifikasinya karena harus 24 jam itu, supaya ini nanti juga nggak jadi polemik lagi di kemudian hari bahwa tuntutan jam tadi, karena kalau itu polemik nanti ya seperti yang Bapak bilang tadi sampai nggak tegur sapa itu kan biasanya juga hal karena itu. Nah, oleh karena itu dalam kesempatan ini saya mewakili selaku orang tua, saya bukan senior, untuk menyampaikan ke Bapak kondisi real di sekolah kami. Itu aja, makasih Pak. Diskusi permasalahan yang sebenarnya kalau memang hal yang terjadi, kita akan memberikan satu kebijakan untuk sekolah, khusus kepala sekolah memberikan tambahan jam yang sifatnya dibuat ada salah satu contoh sebagai wakil kepala sekolah dalam bentuk apa itu pertama. Kedua menjadi yaitu tadi banyak tugas tambahan yang sifatnya itu tadi menjaga perpustakaan itu bisa
Yang penting ada SK kepala sekolah atau akad kesiswaan. Maaf, bukan akad kesiswaan, kurikulum atau akad apa sih? Silakan diberi kapan seperti itu. Diatur bagaimana kebijakan kepala sekolah. Kedua, solusinya kalau memang semua itu juga tak bisa dilaksanakan, mau tidak mau harus memberikan proses berapa jam mengajar di luar sekolah yang tempat dia bertugas. Contoh, kalau memang ada sekolah yang memang masih kurang gurunya, Bapak Ibu bisa aja mencari sekolah paling terdekat. Itu yang kedua yang bisa dilakukan dalam bentuk kekurangan mengajar bagi guru yang sudah sertifikasi. Seperti itu Pak D. Nanti itu aja Pak Salah. Mohon Pak D dilakukan seperti itu supaya kamu. Kalau untuk sementara, ntar Bu ya, dan untuk sementara ada kebijakan dinas pendidikan melalui kebijakan pemerintah seperti itu. Yang kedua berkaitan dengan guru P3K, itu sudah P3K, sudah P3K, baru satu. Sementara yang tadi Bapak cakap guru honor gimana? Tapi saya besar. Honor sekolah satu. Nah, sekarang permasalahan tadi yang Bapak sampaikan kepada kami bahwa mereka kurang mengajar, kurang. Ya, itu kalau mau jam mengajar mereka kurang. Dulu waktu saya jadi kurikulum itu tahun 2 tahun yang lalu itu ada keinginan pribadi, tetapi tidak belum tentu ini memenuhi kemauan pemerintah. Bisa enggak kekurangan jam tadi, kalau dia tidak ada jam, dia ditugaskan di perpustakaan bangunnya. Bapak, saya tadi berjelaskan, tinggal kebijakan kepala sekolah. Hal seperti kayak gini, Bapak ada ya? Hal seperti ini itu semua tergantung kepala sekolah memberikan kebijakan dalam pemenuhan jam mengajar maupun jam tambahan dalam bentuk istilahnya kekurangan jam tersebut. Nah, berkaitan dengan P3K, insya Allah di bulan Februari awal kita sudah pengumuman. Jadi saya minta kepada kawan kemarin daftar di mana Bapak Ibu? Ya, di sini informasinya ada. Saya terima seperti alhamdulillah dalam hati kalau memang lulus bertahan. Kurang, ya kan? Bisa ditutupi. Sabar. Jaganya nyasarnya seperti itu tadi. Hal yang seperti ini jangan dibuat pusing. Ini semuanya berada di tangan kebijakan kepala sekolah. Ya, ya. Ya. Jadi yang jelas berapa orang yang daftar tahun ini? 2. Apa? Ibu? Dengan Pak. Bapak daftar di mana Pak? SMP 4 Tarau. Alhamdulillah di sana guru. Di sini kan ada banyak kelebihannya. Ada kelebihan jam terus. Ya. Nah, tidak musim Bapak ya. Kami bersyukur dinas, bersyukur. Saya jujur orangnya fair Pak, tak ada yang ngomong belakang. Ya, saya bersyukur. Karena saya juga udah mikir pening kepala melihat kemarin saya minta Bu Suki dengan Bogor petakan. Dan saya maaf, jujur, Rahayu semua tak bisa disuruh. Tak bisa dimasukkan yang di luar keinginan, kepentingan dan kebijakan. Terkecuali pemerintah wajib hukumnya bawahan patuh dengan atasan. Hukum birokrasi itu. Tapi kalau saya istri saya tak boleh campur urusan kerjaan saya. Apalagi orang yang mau mengintervensi seorang anak tidak bisa. Saya akan bekerja profesional. Kalau memang kebutuhan tetap kebutuhan. Saya tak bisa. Karena kedekatan dan maaf. Kayaknya udah tetap masih betah di sini. Kalau udah betah ngomong kan? Insya Allah saya bedakan. Tapi kalau masih betah di sini ngomong. Nah, jadi saya minta kepada kawan-kawan yang sudah bersyukur, alhamdulillah karena Pak D berbicara lebih, saya bersyukur yang dua ini keluar. Ya kan? Betul kan?
Satu daftar di SMP 5 karena guru di sana kurang. Di Bentara wafat lagi. Karena P3 kan tidak bisa seorang kepala dinas dan bupati bisa menempatkan sesuai dengan pilihan. Nah, ini saya dibantu oleh pemerintah. Bukan P3 ini sebagai batu loncatan, karena regulasi pemerintah pusat terhadap guru P3K sampai hari ini belum ada untuk kapan dan berapa lama bisa dipindahkan. Dan pemerintah daerah sekalipun bupati tidak bisa memindahkan. Ini bocor kayak wasiatnya tadi yang bocor itu. Jadi kami minta absen hari ini, ya absen hari ini bawa tenda. Alhamdulillah, walaupun memang kemarin tenda batal, yaitu tadi selamat nih. Kita yang SMP 1 selamat. Mudah-mudahan tetap sudah SMP dari saya. Karena saya dari karena sudah saya sampaikan, saya mau dalam bentuk silaturahmi saya ini ada satu proses pembinaan. Pembinaan saya bukan pembinaan salah, tapi pembinaan. Jadi itu tadi Bapak Ibu, saya mohon maaf dari dalam penyampaian saya nanti tadi itu ada mungkin tidak berkenan di nanti Bapak Ibu. Selepas dari itu adalah niat baik saya untuk sama-sama memperbaiki bahwa saya juga bukan manusia yang sempurna, manusia yang seribu daripada kekurangan. Di balik niat baik saya adalah untuk kita semua. Saya ini wabillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Absen yang ini ya. Ya, absen. Siapa minta? Bapak Ibu semuanya kita potong. Ada, ya silakan. Tapi kalau untuk ini saya tidak mau pesan lewat siapapun, baik dari luar atau siapapun tidak mau. Udah apa? Berikan kesempatan kepada tukang jahit yang ada di sini. Ya, sip. Kalau cuma selisih 5.000 lebih mahal dari sini, jangan dijadikan alasan. Karena juga masih bisa dipakai barang. Kalau kita pesan barang itu mungkin ada nih, nggak bisa kita nah. Ya, tapi yang mulai nanti dari tahu Pak ya, tadi ya. Nah, tapi yang jelas, kalau memang tukang jahit di sini tidak sanggup, dari tukang jahit di Tobatan. Kalau Tobatan juga dari Puskedana. Yang penting saya mau perputaran keuangannya itu di pemerintah kayak putar. Langsung menjahit. Iya, langsung menjahit. Karena langsung menjahit ini kan Pak, mereka datang ke sekolah kita. Bisa kita suruh sini kita ngukur, ya kan? Tim di Raja, saya minta aja tahun depan ya. Kalau memang kepala sekolah nggak mau, kasih tahu saya. Oh iya Pak. Siapa sekolah? Ini tidak ada. Ya, kalau memang udah kalau yang menolak tidak mau, kasih pesan dengan gitu, kasih tahu saya. Ya saya itu kayaknya bawa kerja itu sini. Karena saya tidak ada penting demi Allah, hanya ingin niat saya supaya orang kaya menikmatkan juga uang kita. Nah, jangan ngomong sebelum kali maaf. Pesan ke Jawa, duit kita diberi ke Jawa, hilang pemutar keuangan kita di sini. Lebih baik cek keuntungan untuk orang kita sini. Siapapun orangnya silakan. Yang penting masih dalam ruang lingkup Kayong Utara. Thank you for watching this video until it is finished.
If useful to you guys, please like and share this video. If you have any suggestions for us, leave a message in the comments field. Always support us by clicking the subscribe button, because it means a lot to us. To the next video. See you.